Selamat Natal bagi kita semua. Firman Tuhan dalam ibadah Natal kedua tanggal 26 Desember 2020 akan saya sampaikan, dan sebelum saya membacakan teksnya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah Natal kedua 26 Desember 2020 tertulis dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema dalam Natal kedua yaitu kasih Allah yang begitu besar. Anak manusia yaitu Yesus Kristus harus datang ke dunia. Apa yang mendasari kedatangan anak manusia ke dunia? Tentu adalah kasih Allah yang besar. Kasih Allah itu sempurna, melampaui ruang, waktu, dan tempat, bahkan melampaui kegagalan manusia menaati perintah-perintahnya. Dalam situasi dan kondisi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, Allah menaruh kasih kepada manusia berdosa yang sebenarnya tidak layak dikasihi. Pantasnya manusia dihukum, tetapi kasih Allah lebih besar kepada manusia. Allah mengutus Anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia. Yesus Kristus terang bagi manusia. Dia bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Dia adalah terang yang sesungguhnya. Persoalannya, ternyata manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Bahkan ada yang menolak terang. Karena itu dia harus menerima hukuman. Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Tetapi yang menerima terang itu dan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 21.
Mengapa manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang? Supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Sebab di dalam terang semua menjadi nyata. Apakah orang tersebut berada di dalam Tuhan atau di luarnya? Seseorang sering lebih suka bersembunyi dalam kegelapan daripada berada dalam terang. Karena hal itu akan menyingkapkan keberadaannya. Mereka ingin kejahatannya tetap terselubung, tidak terlihat, agar leluasa berbuat jahat. Seorang penulis terkenal yang bernama Maurice F. Freehill punya pertanyaan. Pertanyaannya, siapa yang lebih bodoh? Anak kecil yang takut